Daud itu adalah orang yang selalu terus-menerus mengenalkan Tuhan. Apa saja yang Daud mau lakukan, dia selalu tanya Tuhan. Pada waktu itu orang Filistin mau menyerang kota Kehila. Orang Filistin mau serang kota Kehila, Daud mau menolong orang Kehila. Tapi Daud mau tolong itu bagus, tapi Daud tidak langsung tolong. Dia tanya Tuhan dulu, Tuhan mau nggak saya tolong Kehila? 1 Samuel 23 ayat 2 dan 4. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah. Ayat 4. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku menyerahkan orang Filistin dalam tangan. Mau tolong orang saja dia doa tanya Tuhan. Kalau saudara nolong orang doa enggak? Kalau orang datang, Bapak boleh pinjam uang 5 juta, doa enggak? Jangan langsung pinjamkan walaupun ada uang, doa dulu. Karena bisa jadi tidak kembali. Orang kalau pinjam biasa ramah, kalau diminta kembali biasa marah. Pada waktu mau perang lawan Amalek, apakah Daud langsung maju? Tidak. 1 Samuel 30 ayat 7 dan 8. Lalu Daud memberi perintah pada Imam Abiatar dan bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Tanya Tuhan. Bagaimana Tuhan jawab? Dan Tuhan berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka, melepaskan mereka. Ketika diserang oleh orang Filistin setelah Daud jadi raja, apakah yang dilakukan? 2 Samuel 5, 17-19. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi jadi raja, maka majulah semua orang Filistin menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu dia pergi ke kubu pertahanan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah yang harus aku maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Sebelum maju doa. Pada waktu Yahya Waloni menantang seluruh pendeta untuk berdebat, saya terima atau tidak? Saya doa. Tuhan, gimana ini orang menantang semua pendeta untuk membuktikan Alkitab palsu atau tidak? Saya tidak hanya sekedar maju, berdoa. Tuhan kehendaki enggak? Saya berdoa, baca firman. Saya ketemu firman bahwa ada Goliat yang berteriak-teriak menentang seluruh barisan Israel. Lalu ada Daud kecil yang hanya bawa batu. Ya, aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan serba sekalian Allah. Mendapatkan keyakinan, saya maju. Apapun yang kita lakukan, doa. Dalam peperangan melawan Filistin sekali lagi, 2 Samuel 5, 22-23. Ketika orang Filistin maju sekali lagi memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud pada Tuhan, tanya lagi. Dan dia menjawab, jangan maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, dan seterusnya. Berarti ciri Daud ini sebelum bikin apa-apa, tanya Tuhan, doa. Soal Tuhan kabulkan atau tidak urusan lain, yang penting adalah minta petunjuk Tuhan. Karena kalau kita minta petunjuk Tuhan, entah Tuhan menjawab ya atau tidak, seperti saya bilang, ujung-ujungnya kebaikan bagi kita. Pada waktu saya muda, sekarang juga masih muda, maksud saya lebih muda dari sekarang. Waktu saya kuliah teologi, naksirlah saya kepada seorang perempuan di sekolah teologi. Cantik, bagus, tapi sebelum maju berdoa dulu. Maka saya ambil keputusan, sebelum katakan cinta padanya, saya doa 1 bulan, tambah puasa. Orang lain kau hampiri, jangan kalah terus. Doa sungguh-sungguh. Habis 1 bulan langsung ke C. Dan jawabannya adalah dia menolak cinta saya. Kecewa saya.
harus tolak, ngapain pakai doa panjang-panjang 1 bulan, pakai acara puasa lagi. Mending begitu, maju saja, tidak usah pakai doa. Ditolak ya sudah, ini sudah doa-doa, sudah ada harapan besar. Ternyata ditolak. Beberapa bulan setelah itu, kira-kira 2 bulan setelah itu, ada berita menghebohkan. Si perempuan dipecat dari sekolah teologi. Kenapa? Sudah hamil 3 bulan. Seandainya 2 bulan yang lalu dia terima cinta saya dan ketahuan sudah hamil, apa kata dunia? Hari itu saya sujud dan oh Tuhan, terima kasih karena dia sudah tolak cinta saya. Kalau kita berdoa, Tuhan tidak selamanya memberikan apa yang kita minta, tapi dia selalu mengatur supaya yang datang kepada kita itu kebaikan. Bapak manakah kalau anaknya minta roti dia kasih batu? Tapi banyak anak buta sehingga yang dia minta justru batu, dikiranya roti padahal batu. Bapak manakah kalau anaknya minta ikan, dia kasih ular. Tapi seringkali anak-anaknya ini meminta justru minta ular. Tapi Bapak yang baik, biarpun kita minta ular, dia tidak kasih. Kita minta batu, dia tidak kasih. Dia selalu kasih roti. Itulah sebabnya kadang-kadang doa kita tidak dikabulkan. Tapi bersyukur. Seringkali yang kita syukuri Tuhan, bersyukur karena Tuhan jawab doa saya. Tuhan kabulkan doa saya. Pada waktu tidak kabulkan, bersyukur tidak? Mestinya bersyukur, Tuhan terima kasih. Karena biarpun saya sudah minta 2 bulan, tapi Tuhan tolak. Terima kasih Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang baik. Selalu minta Tuhan. Ya, Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Karena kita tidak berkuasa atas jalan kita, maka minta pertolongan Tuhan. Berapa menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Lalu kenapa seolah-olah kita kuat dan mampu merancang semua dengan baik? Yakobus 4 13-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun berdagang serta mendapat untung. Matang rencananya ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan berbuat itu. Jika Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Biar berkat sudah di depan mata, kalau itu bukan untukmu akan jauh. Tapi biarpun berkat masih di Papua sana, kalau itu untukmu Tuhan akan bawa. Amin. Jika Tuhan menghendaki. Saya ini hobi nonton sepak bola. Satu hari akan ada pertandingan besar, Chelsea lawan Manchester United. Tayangnya jam 3:30 pagi. Saya pulang pelayanan jam 12 malam. Wah, ini masih ada 3 jam. 3 jam setengah. Saya siap-siap untuk nonton bola. Begitu hidupkan TV, lihat, aduh, paket bola habis. Cari, beli paket bola. Telepon teman-teman semua, toko sudah tutup. Teman-teman yang jual pulsa bola, semua HP tidak aktif. Tapi bisa beli paket bola dari ATM Mandiri. Maka tengah malam kira-kira 12:30 saya keluar rumah pergi cari ATM Mandiri untuk daftar beli pulsa bola. Begitu masuk kartu daftar untuk beli pulsa bola, muncul tulisan di layar, maaf, pulsa Anda tidak cukup melakukan transaksi ini. Wah, tapi saya ada uang di ATM BNI, tapi kan BNI tidak bisa pakai beli, harus di Mandiri. Maka saya pergi lari lagi, cari lagi pulsa ATM BNI. Setelah dapat, saya transfer ke ATM Mandiri. Setelah itu saya lari lagi ke ATM Mandiri, lalu daftar. Itu kira-kira sudah jam 2 lebih. Lalu setelah itu saya sampai ke rumah, mulai registrasi. Dan setelah registrasi masih macet lagi. Tidak jadi juga. Saya utak-atik dan selesai jam 3 jam. Nah, akhirnya perjuangan jam 3 selesai. Dan sekarang duduk manis siap di depan TV
tunggu setengah jam lagi bola akan tayang. Dan duduk manis di depan TV, sadar 6:30 pagi bola sudah habis. Wah, saya marah sekali, dasar bodoh. Berjuang sedemikian rupa, tinggal setengah jam, gak jadi nonton. Akhirnya saya sadar, bahkan untuk nonton bola yang kurang setengah jam pun, saya tidak berkuasa mengaturnya. Mestinya Tuhan, jika Tuhan menghendaki, akan begitu. Karena itu, jangan lupa berdoa. Selalu bawa dalam doa. Ya.